yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah memosokkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, kami mohon berkat para lektor yang akan membacakan kisah sengsara. Semoga mereka mendapatkan rahmat Roh Kudus untuk mewartakan dengan gembira dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengakukan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur
takut kepadanya. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab? Betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu." tetapi Yesus tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan bagi mereka seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, Gelar sebagai raja, tetapi dia tidak memakai kuda, tetapi memilih keledai. Ada banyak referensi yang bisa kita cari, simbol keledai itu apa? Dan saya yakin panjenengan semua sudah tahu ya. Tahu nggak, keledai itu simbolnya apa? Simbol tentang apa? Tentang kebodohan, lalu apa lagi? Kelemahan. Maka poin pertama yang ingin saya renungkan, dalam doa saya tuh bertanya kepada si keledai. Pura-puranya saya bisa ngomong sama keledai. Saya tak takoni keledai. Dei, piye rasane dino iki? Gimana rasanya perasaanmu hari ini? Karena hari ini adalah hari istimewa bagi seekor keledai. Baru kali ini keledai disambut, diarak, dan dialasi dengan pakaian, lalu daun, sebagai simbol alas penguasa. Kira-kira tahu nggak apa yang dirasakan seekor keledai hari ini? Coba tanya deh, Mbak. Dei, piye rasane hari ini? Piye rasane, Pak? Rasanya gimana jadi keledai? Udah pernah belum jadi keledai? Rasanya dia happy. Karena seumur-umur sebagai keledai itu dia gak pernah dipertimbangkan dan gak pernah diperhitungkan sebagai hewan yang mampu membawa beban. Dia selalu dianggap bodoh, lemah, dan sebagainya. Tetapi hari ini dia dipilih oleh Yesus. Dan mendapat keistimewaan ketika dia berjalan dengan alas yang tidak biasanya dia lalui. Tetapi ketika saya bertanya dan mendengar jawaban keledai, dia happy, saya juga ngomong lagi sama si keledai. Ngerti ora, Dei? Yang disambut tuh kamu atau yang lain? Karena dia lagi euforia, aku Kris. Oh, keledai bisa jawab. Aku Kris yang disambut. Yakinlah. Coba kamu lihat yang ada di punggungmu itu siapa? Dia baru sadar. Ternyata yang disambut bukan dirinya, tetapi Yesus. Dengan kata lain dari permenungan tadi adalah ketika seseorang mengalami situasi yang baik,
dia lupa bahwa di belakang keberhasilan itu ada Yesus yang menopang. Maka menjadi sangat ironis mengaku beriman tetapi tidak menghayati bahwa ada kuasa di luar kemanusiaannya. Tetapi kita juga bisa merefleksikan dari seekor keledai tadi bahwa selemah-lemahnya manusia ada satu titik di mana Yesus mengangkat sehingga dia dipertimbangkan, diperhitungkan, bahkan dielulukan. Poin pertama adalah poinnya sentralnya ada di Yesus. Maka para saudara, ketika situasi iman kita mengalami keterpurukan, Yesus mengangkat. Tetapi jangan lupa juga ketika kita mengalami situasi baik, di belakang kita ada Yesus. Maka sentralnya, pusatnya adalah siapa? Yesus, bukan kita. Sehebat-hebatnya Romo Kristi, Romo Niko, tetap ada di belakang adalah Yesus. Tetapi ketika Romo Kristi dan Romo Niko juga mengalami kegelisahan, kesedihan, dia juga akan diangkat ketika seseorang itu datang kepada Yesus. Maka poinnya jelas. Bacaan Injil yang baru kita dengar di aula tadi, refleksinya adalah sentralnya adalah Yesus. Maka bagaimana kita bisa menemukan Yesus dalam kehidupan beriman zaman sekarang? Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Dengan cara hari ini kita ngapain? Misa, Ekaristi. Tahu ya arti Ekaristi umat Banyumas ya? Ngerti apa orang? Artinya apa? Nah, orang ngerti takon keledai. Keledai ngerti. Tahu nggak arti Ekaristi apa? Nah, ini hebatnya orang Katolik ya. Ditakoni hening. Kita kan rendah hati Romo. Saking rendah hati orang muni. Apa arti Ekaristi? Siapa ngikut paroki mengajar? Ora ono. Apa arti Ekaristi? Masa nggak tahu? Setiap minggu kita rayakan, setiap hari kita rayakan. Apa? Bukan. Ekaristi, frater? Oh, karena kamu belum ngambil mata kuliah Ekaristi ya, jadi nggak tahu juga ya. Tak bisikiter, ini bisikan dari keledai. Ekaristi dari bahasa Yunani Eukaristia. Artinya apa? Apa? Yang Bapak Ibu bawa kalau ke gereja itu apa? Buku apa? Itu artinya. Arti Ekaristi, Eukaristia, itu dari bahasa Yunani artinya syukur, puji syukur. Oleh karena itu, apapun peristiwa iman kita, pusatnya, puncaknya adalah Ekaristi. Kalau ada tagline iklan, apapun makanannya, minumannya adalah, nggak usah disebut, jangan disebut. Dia nggak mau mensponsori kita. Titik. Saya juga punya tagline. Apapun peristiwa iman kita, baik duka maupun suka, puncaknya adalah Ekaristi. Itu yang direfleksikan oleh si keledai. Dalam keterpurukan, di atasnya ada Yesus yang mengangkat. Tapi ke dalam kemuliaannya si keledai dilulukan, itu ada Yesus yang juga menopangi dia. Maka poin pertama, kita sebagai umat beriman, Katolik ya, pusat dan sentral hidup beriman kita adalah Yesus. Apapun peristiwa iman kita, pusatnya Yesus. Maka jangan jatuh pada kesombongan iman. Oh, saya hebat tanpa harus Ekaristi. Saya bisa pintar tanpa harus Ekaristi. Nanti ketika jatuh, larinya ke serandil. Betul? Ada banyak orang Katolik larinya ke serandil, mau cari instan. Itu poin pertama. Poin kedua, melalui kisah sengsara Yesus, mulai hari ini sampai nanti Jumat Agung, bacaan-bacaan Injil, liturgi kita, merenungkan bagaimana kegalauan Yesus sebagai manusia biasa.
Jadi jangan disangka Yesus itu nggak pernah galau. Hal ini terungkap ketika Yesus mengatakan apa? Bukan Eloi. Bait pengantar Injil tadi apa? Bukan bait pengantar Injil. Mazmur tanggapan apa tadi bunyinya? Nah, itu suatu kegalauan Yesus sebagai manusia biasa. Ada ketakutan-ketakutan juga, meskipun Yesus itu Allah. Maka dia menyerukan itu. Allahku ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Siapa yang pernah menyerukan Mazmur ini ketika mengalami kegelisahan? Oh, nggak ada ya? Ada apa enggak nih? Oh, ada tuh satu anak kecil. Berarti umat Banyumas semua aman ya secara rohani ya. Lah nggak pernah menyerukan Allahku ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang meninggalkan Allahnya atau kitanya? Nah, jelas. Maka nggak pernah menyerukan ini. Maka tadi pusatnya adalah serandil. Bukan Yesus. Yesus aja memanggil Allah ketika mengalami kegelisahan. Mengapa kita menjadi sombong ketika kita jatuh dalam penderitaan yang dipanggil serandilku ya serandilku gitu. Semarku ya semarku. Karena serandil itu pendewaannya kepada Semar. Masih ada loh. Ngakunya beriman Katolik, tetapi ketika jatuh dalam penderitaan, yang dipanggil adalah Semarku ya Semarku. Ya betul, Semar dalam Dewa Pembayangan adalah seorang dewa, tetapi bukan Allah. Maka poin kedua, mari kita merefleksikan dan merenungkan kegelisahan Yesus ketika mengalami peristiwa maut. Poinnya jelas, dia memanggil Allah untuk mendapatkan peneguhan. Dia memanggil Allah agar dia tetap setia dan taat. Dia tidak pernah ditinggalkan, tetapi bagaimana proses pendewasaan rohani kita diuji. Maka para saudara, melalui 2 poin yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua, di memasuki pekan suci, mari kita semakin berserah kepada Allah. Tidak lagi mengutuk suatu peristiwa derita, tetapi dalam peristiwa derita itu pun adalah peristiwa iman. Kenapa Yesus pun dalam Pasio tadi pun adalah peristiwa derita yang tidak dia hindari tetapi dia lakoni. Maka mari kita ingin bersama Yesus ketika kita mengalami situasi sulit sekalipun tetap datang memanggil Allahku ya Allah. Ketika kita mengalami keberhasilan tetap kita ingat Allah Yesus ada bersama kita. Mari kita bawa segala persembahan hidup kita sepanjang hari ini, terkhusus pekan suci yang akan kita jalani, menyambut Paskah dengan hati yang lega, dengan hati yang damai, bukan sebatas ritus liturgi tahunan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Limpailah kami dengan kekayaan belas kasih, yaitu pengampunan dosa kami yang kami mohon dengan hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah, kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dengan sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan. Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahyu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khusus Paulus Eko Adi Nugroho, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa sambil bernyanyi.